Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Deni Chandra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada hari ini Kamis 6 November 2023, saya Gepira Nurrohmah dengan NIM 2301020184, mahasiswa aktif pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Penelitian yang saya ambil yaitu mengenai analisis dampak perilaku verbal bullying terhadap kecerdasan interpersonal siswa sekolah dasar. Tugas ini merupakan pengganti ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Deni Chandra SPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perilaku verbal bullying terhadap kecerdasan interpersonal siswa sekolah dasar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian case study research studi kasus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 sebanyak 3 orang beserta guru wali kelas. Hasil penelitian mengenai dampak perilaku verbal bullying terhadap kecerdasan interpersonal siswa adalah verbal bullying yang sering terjadi di sekolah dasar, yaitu di mana siswa akan saling mengejek satu sama lain dengan temannya. Bentuk ejekannya berupa mengejek temannya secara fisik dan tidak jarang juga mengejek kekurangan dari orang tua temannya. Faktor penyebab terjadi tindakan verbal bullying tersebut dipicu dengan keadaan intelektual yang rendah, tingkat ekonominya seadanya, dan keadaan orang tuanya. Gambaran kecerdasan interpersonal kelas 5A di SDN Jaya Mekar dinilai cukup bagus. Tetapi untuk korban memiliki kendala dalam berinteraksi dengan teman sekelasnya. Walaupun teman sebangkunya mengajaknya mengobrol, tetapi korban masih cenderung pasif dalam hal berinteraksi. Pihak sekolah akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dan para guru juga berupaya untuk mengatasi perilaku bullying yang cukup parah. Dalam hal mengatasi perilaku seperti itu, guru mengajak orang tua siswa untuk bekerja sama agar bisa memantau siswa tersebut. Jika memang orang tuanya tidak ingin mengawasi anaknya, maka pihak sekolah tidak dapat membantu banyak dan meminta orang tua siswa untuk memindahkannya ke sekolah yang lain. Satu fenomena yang menarik di dunia pendidikan adalah tindakan kekerasan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Bullying dapat menyinggung atau melukai perasaan seseorang. Dampak yang diakibatkan oleh perilaku bullying cukup luas baik fisik dan mental korban bullying. Hal tersebut membuat kalangan para orang tua dan para pendidik menjadi khawatir terhadap keberlangsungan hidup siswa di masa depan. Penjelasan ini juga sejalan dengan hasil data dari KPAI yang mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019 ada 3.788 pengaduan kekerasan terhadap anak untuk perundingan bullying baik di pendidikan maupun sosial media. Angkanya mencapai 2.473 laporan dan terus meningkat. Hal tersebut juga sejalan dengan data yang diperoleh dari National Center for Educational Statistics of America pada tahun 2013, didapatkan bahwa 27,8% siswa melakukan bullying selama di sekolah. Berdasarkan fenomena bullying yang terjadi di Indonesia, bahwa penelitian mengenai penanganan bullying pada tingkat sekolah dasar sangat penting. Mengingat pada usia sekolah dasar 6-12 tahun, anak mulai melakukan identifikasi terhadap lingkungan sekitarnya dan lingkungan pergaulan. Sehingga perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak termasuk orang tua dan guru di sekolah. Selain itu, sekolah juga merupakan tempat untuk bersosialisasi sehingga terjadi interaksi sosial seluruh warga sekolah. Perilaku bullying sendiri sebenarnya dapat dicegah dengan pengarahan ataupun pembinaan dari seorang guru. Karena fungsi guru bukan hanya mengajar peserta didik, tapi juga membina akhlak dan perilaku siswa. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan antara lain kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih.
Keempat, kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dengan cara lain. Lingkungan sekolah sudah banyak terjadi bullying, berbagai macam bentuk baik berupa verbal maupun non-verbal. Dampak dari problem perundungan hasil harus ditanggung oleh semua pihak, baik dari pihak pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan. Siswa yang masih berada di sekolah dasar cenderung melakukan verbal bullying. Fenomena bullying itu juga terjadi di sekolah dasar. Anak-anak mengucapkan kata-kata mencemooh, mengejek teman. Ketika waktu istirahat seringkali terdengar anak yang mengolok-olok teman hingga menangis, mengertak, mengucilkan, hingga berkelahi, dan sebagainya. Perbuatan yang mengandung kekerasan baik verbal maupun fisik merupakan bullying yang memiliki pengaruh buruk. Salah satunya bagi keberlangsungan kehidupan sosial korban. Menimbulkan dampak buruk dari perbuatan bullying bagi korban maupun pelaku ini tidak dapat dihindari. Bullying dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial anak yang membuat kecerdasan interpersonal anak menjadi terhambat. Sehingga buat peserta didik tidak dapat bergaul dengan baik kepada lingkungannya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kemampuan interaksi sosial peserta didik yang Howard Gardner memunculkan 8 macam kecerdasan yang menurutnya bersifat universal. Kedelapan kecerdasan tersebut antara lain yang pertama kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematik, kecerdasan dimensi ruang atau spatial, kecerdasan musikal, kecerdasan kelincahan tubuh atau kinestetik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Kecerdasan interpersonal salah satunya dapat ditunjukkan dalam berkenalan dan berteman dengan mudah, serta menyukai berada di sekeliling orang lain. Demikian pula sebaliknya, tanpa kecerdasan interpersonal, siswa akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap individu itu tidak sama. Selain itu, kecerdasan interpersonal menuntut kemampuan untuk menyerap dan tanggap terhadap suasana hati, perilaku, niat, dan hasrat orang lain. Pengembangan kecerdasan interpersonal sangat penting bagi anak sebab akan menjadi dasar saat anak bergaul dengan teman serta lingkungannya. Suatu pertemanan tentu akan menjalin hubungan sehingga akan membentuk suatu kelompok bermain. Dalam pertemanan terdapat berbagai perilaku sosial yang buruk diwujudkan melalui pemanggilan nama, julukan, atau julukan oleh seorang teman. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian yang telah ada sebelumnya serta mengetahui dampak dari verbal bullying dengan mengembangkan kecerdasan interpersonal pada diri siswa. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah ingin menjawab pertanyaan apa dampak dari perilaku verbal bullying terhadap kecerdasan interpersonal siswa sekolah dasar. Agar penelitian ini terarah dan terfokus, peneliti memecahkan inti permasalahan menjadi 3 sub-rumusan masalah penelitian khusus sebagai berikut. Yang pertama, apa saja bentuk verbal bullying yang terjadi di sekolah dasar? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya verbal bullying di sekolah dasar? Yang ketiga, bagaimana gambaran kecerdasan interpersonal siswa sekolah dasar? Yang keempat, bagaimana upaya guru dalam mengatasi perilaku verbal bullying tersebut? Tujuannya secara umum tujuan umum peneliti ini adalah mengetahui dampak dari perilaku verbal bullying terhadap kecerdasan interpersonal siswa sekolah dasar. Adapun tujuan khusus peneliti ini adalah untuk mengetahui beberapa aspek berikut. Yang pertama, bentuk verbal bullying yang terjadi di siswa sekolah dasar. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi verbal bullying siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, gambaran kecerdasan interpersonal siswa sekolah dasar. Dan yang keempat, upaya guru dalam mengatasi perilaku verbal bullying.
Manfaat pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk memperdalam pembahasan mengenai analisis dampak perilaku verbal bullying terhadap kecerdasan interpersonal siswa sekolah dasar. Selain itu juga, penelitian ini juga memberikan informasi mengenai perilaku verbal bullying di sekolah-sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswa, dapat memberikan pengetahuan agar siswa tidak melakukan atau mengalami bullying yang dilakukan di lingkungan sekolah. Yang kedua, bagi guru, dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya bullying yang dilakukan antar peserta didik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat dijadikan pedoman dalam menanggulangi masalah bullying yang dilakukan antar peserta didik yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi dalam peneliti selanjutnya berkaitan mengenai analisis dampak perilaku verbal bullying terhadap kecerdasan interpersonal siswa sekolah dasar. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.